Jadi asam pade itu ada dua, asam pade ikan sama asam pade daging. Kalau di Padang itu masak itu harus ada temennya. Hah? Curcol. Halo coba, like, komen, like. Ini dia asam pade ikan. Jadi asam pade itu ada dua, asam pade ikan sama asam pade daging. Nah yang sekarang aku mau bikin itu adalah asam pade ikan. Ini adalah menu favorit almarhum ayah aku. Masakan Padang identik dengan santan, tapi ada loh yang tidak menggunakan santan, yaitu asam pade. Asam pade merupakan hidangan seperti sup dengan kuah yang berwarna merah dari bumbunya. Dalam bahasa Indonesia, asam pade memiliki arti asam pedas. Nah, mau tahu gimana masakan asam pade ala aku? Bahan-bahan yang diperlukan itu adalah yang pasti ikan tenggiri. Ini aku pakai setengah kilo ikan tenggiri. Kenapa ikan tenggiri? Karena aku suka sekali ikan tenggirinya. Dan yang kedua adalah bawang putih, bawang merah, jahe. Kira-kira seberapa bawang merah, bawang putihnya itu disesuaikan dengan ikannya. Kalau aku biasanya bawang putih lebih banyak daripada bawang merah. Yang dihaluskan mungkin sekira-kiranya segini kali ya. Sekitar 20 siung kali ya, 20 siung. Terus bawang putihnya juga segenggam-segenggam. Jadi seperti ini, atau mau lebih pun juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Terus jahenya dikira-kira aja tadi kurang lebih 1 ruas jari. Nanti juga dibutuhkan itu adalah lengkuas yang digeprek. Terus cabai giling halus. Nah ini cabai giling halusnya, ini biasanya aku bawa dari Padang. Kenapa dari Padang suka dibawa? Karena kalau di Padang itu cabai halusnya beda banget sama di Jakarta. Ini nggak ada pakai santan, jadi memang sehat. Jadi semuanya itu pakai air putih. Dan yang pasti juga untuk supaya tidak hanya ikan saja di dalamnya, aku menggunakan kacang panjang. Jadi biasanya pakai kacang panjang ini tuh adalah favorit aku sekali. Terus daun kunyit, serai, daun salam, dan ruku-ruku. Kalau mau lebih enak lagi adalah pakai belimbing buluh. Jadi pakai asam balimbiang kalau kata orang Padang. Yang pakai segini 250 ya. Tergantung banyak ikannya sih. Jadi nanti dia tuh kalau kita sering dipanas-panasin kan, maksudnya kayak mau makan, jadi dia makin lama makin kering kan. Tapi kalau misalnya basi baru-baru tuh dia kayak kuah gitu. Ini langsung masukin. Ini bawang merah, bawang putih, jahe yang udah kita haluskan di blender aja. Oke. Kalau cabai sesuai selera ya. Kalau aku kan sukanya. Tapi biasanya kalau cabai halus ini tuh nggak pedes. Nah ini masaknya sangat gampang sekali. Sesuai selera ya, kalau cabai mau seberapa banyak. Kalau aku sih yang pasti banyak, karena harus merah. Cuma ini nggak akan sepedes cabai rawit yang kecil-kecil gitu loh. Kita masukin kacang panjangnya ya. Udah mulai mendidih. Panas sekali. Ini kekecilan sih kacang panjangnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau mau bikin kacang panjang itu diukur segini terus potong, nggak usah pakai pisau, jadi dipetek-petek sendiri aja. Nah. Jadi biar rame. Ada temennya. Kalau di Padang itu masak itu harus ada temennya. Ada temennya. Curcol. Aku sih sukanya pakai ikan tenggiri. Selera kan macam-macam, ada yang suka pakai ikan apa tuh tongkol ya. Tapi enaknya tenggiri. Kenapa aku memilih ikan tenggiri? Karena kualitas ikan tenggiri itu dagingnya itu udah banyak banget. Maksudnya empuk dan dagingnya juga tebal.
Karena kalau misalnya kayak kalau ikan digoreng kan dia lebih nyusut dan nggak akan pecah-pecah. Kalaupun pecah nggak akan kemana-mana. Kalau misalnya kayak bikin asam pade atau gulai ikan, itu kurang lebih kalau misalnya ikan yang terlalu tipis-tipis atau misalnya dagingnya nggak sepadat tenggiri, biasanya tuh pecah gitu loh, sehingga jadinya kan nggak bagus gitu loh. Dan kenapa ikan tenggiri pun juga sangat cocok untuk asam pade, karena memang ikan tenggiri itu kita udah pasti tahu kalau itu ikan yang bukan lumayan, memang harganya juga premium dan bagus dan juga bergizi. Jadi aku menyarankan kalau untuk asam pade atau ikan goreng balado pun aku memilih pasti ikannya tenggiri gitu. Ikan tenggiri merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemukan di pasar. Ikan ini memiliki banyak kandungan nutrisi dan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Kandungan gizi pada ikan tenggiri yaitu protein, kalsium, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Kita kasih garam. Tuh, kita bisa lihat ikannya udah berubah warna. Ini belum matang ya. Nah, tinggal ditunggu aja. Ini ada belimbing dulu, kita masukin belimbing dulu, nanti baru terakhir itu tomat. Oke guys, ini udah matang, lihat sudah cantik warnanya kan? Warnanya sudah sangat cantik dan sudah lebih kental. Nah, ini udah bisa kita tiriskan, kita pindahin. Nah, ini dia dagingnya, kita masukin ya. Nah, ini dia asam pade ikan ala resep keluarga aku. Nah, kalian bisa cobain di rumah, bisa masak ulang dan caranya gampang banget serta bahan-bahannya juga sehat. Nah, ini dia asam pade ala aku. Ini dia asam pade ala aku. Menu hidangan ini bisa kalian coba di rumah ya. Jangan lupa tonton terus Nindi Masak di YouTube channel aku karena ada banyak menu lainnya yang bisa jadi inspirasi masak kamu. Selamat mencoba. Tadi mau ikut nggak? Bang. Udah cukup satu-satu. Satu aja, cuma satu-satu. Ayo. Harus adil, nggak boleh satu-satu. Satu-satu. Nah, ya, jatuh.